Nah, bagi Sobat Smart dan wajib pajak yang sudah mempunyai NPWP memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT tahunan untuk menyampaikan segala jenis informasi penghasilan yang diterima dan harta yang dimiliki di akhir tahun. Halo Sobat Smart, kembali lagi di Smart Podcast bersama saya Putri Ayu. Nah, di Smart Podcast kita kali ini kita akan membahas tentang dunia perpajakan, yaitu mengenai lapor SPT tahunan. Nah, pasti sobat-sobat Smart pada bertanya nih, apa sih SPT tahunan itu? Untuk menjawabnya, Smart Podcast kita kali ini telah mengundang rekan kita dari KKP KJA Doni Budiono, yaitu Kak Husnul Janah. Langsung saja kita berkenalan dengan Kak Husnul Janah. Halo Kak Husnul Janah, gimana nih kabarnya? Terima kasih ya telah meluangkan waktu untuk sharing di Smart Podcast kita kali ini. Terima kasih juga Kak Putri. Saya juga senang bisa diundang di Smart Podcast kali ini. Alhamdulillah kabar saya baik. Nah, Sobat Smart, Kak Janah ini merupakan junior partner di KKP KJA Doni Budiono. Jadi sudah tidak asing lagi nih tentang perpajakan, apalagi mengenai SPT tahunan. Langsung saja kita berbincang-bincang Kak Janah mengenai SPT tahunan. Kak Janah, SPT tahunan ini sebenarnya apa sih? Soalnya kan biasanya di awal-awal tahun ini kita pasti disibukkan dengan yang namanya lapor SPT tahunan. Nah, betul sekali Kak Putri dan Sobat Smart. Biasanya kita di awal tahun itu disibukkan dengan SPT tahunan. Nah, sedikit mengulas mengenai SPT itu apa. SPT atau surat pemberitahuan merupakan laporan yang disampaikan oleh wajib pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak atau kantor pajak tempat wajib pajak itu sendiri terdaftar. Nah, SPT atau surat pemberitahuan ini dibagi menjadi dua, yaitu SPT yang bersifat bulanan atau biasa disebut dengan SPT masa, dan juga yang kedua bersifat tahunan atau yang biasa disebut dengan SPT tahunan. Yang seperti kita bahas pada kali ini mengenai SPT tahunan. Jadi SPT tahunan sendiri merupakan surat keterangan yang digunakan oleh wajib pajak untuk menjelaskan segala bentuk perhitungan atau pembayaran pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak itu sendiri, baik yang termasuk objek pajak maupun yang tidak termasuk objek pajak, sesuai yang diatur pada pasal 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan mengenai jenis objek pajak. Nah, bagi Sobat Smart dan wajib pajak yang sudah mempunyai NPWP memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT tahunan untuk menyampaikan segala jenis informasi penghasilan yang diterima dan harta yang dimiliki di akhir tahun. Jadi begitu ya Sobat Smart. Nah, lengkap sekali ya penjelasan Kak Jana ini mengenai SPT. Jadi Sobat Smart yang sudah punya NPWP artinya Sobat Smart punya kewajiban untuk melaporkan SPT tahunan. Nah Kak, cara lapor SPT sendiri itu gimana sih Kak? Nah, caranya sekarang bisa sangat mudah sekali dan bisa diakses dimanapun dan kapanpun, di mana wajib pajak tidak perlu datang secara langsung ke kantor pajak tempat mereka terdaftar, di mana sekarang sistemnya diganti dengan sistem e-filing atau electronic filing. Apa sih Kak electronic filing itu? Apa sih bentuk dari e-filing itu? Nah, e-filing merupakan suatu sistem penyampaian SPT secara elektronik yang dilakukan secara online dan tentunya real time. Nah, bagaimana sih Kak cara penggunaan e-filing itu sendiri? Nah, penggunaan e-filing itu dilakukan dengan cara membuka DJP online, yaitu dengan cara pertama membuka situs DJP online melalui website www.pajak.co.id, kemudian pilih e-filing, lalu pilih tahun yang akan dilaporkan. Nah, bagi wajib pajak atau Sobat Smart semuanya yang sudah memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP namun masih belum pernah melaporkan SPT tahunannya, nah untuk mengakses DJP online diperlukan nomor EVIN untuk melakukan registrasi. Nah, bagaimana sih Kak kalau misalkan wajib pajak itu sendiri tidak mempunyai nomor EVIN atau lupa atas nomor EVIN-nya? Nah, wajib pajak bisa meminta nomor EVIN melalui Direktorat Jenderal Pajak atau KPP tempat wajib pajak itu sendiri terdaftar. Bisa menghubungi kantor pelayanan pajak setempat, bisa melalui email atau datang langsung ke kantor pelayanan pajak.
Jadi entar pegawai atau customer service-nya pelayanan kantor pajak akan memberikan cara bagaimana untuk mendapatkan nomor EVIN. Nah, nomor EVIN ini itu bersifat rahasia. Setiap wajib pajak memiliki nomor EVIN-nya masing-masing. Nah, nomor EVIN ini sebagai syarat utama untuk registrasi DJP online agar seluruh sobat smart dan wajib pajak bisa melakukan pelaporan SPT tahunan secara mandiri tentunya. Jadi begitu ya sobat smart. Jadi jangan nggak usah bingung apabila tidak tahu nomor EVIN-nya. Jadi kalau misalkan nomor EVIN-nya itu lupa atau hilang, bisa meminta kembali ke kantor pajak tempat wajib pajak itu terdaftar. Wah, lengkap sekali ya penjelasan dari Kak Jana ini mengenai cara melapor SPT. Jadi saya ulangi lagi, untuk Sobat Smart yang belum pernah lapor SPT sama sekali tapi sudah punya NPWP nih. Jadi bisa meminta nomor EVIN ke DJP atau kantor pajak tempat wajib pajak itu terdaftar. Nah, selanjutnya nih Kak, yang ingin saya tanyakan, kapan sih waktunya kita lapor? Apakah ada sanksi kalau kita nggak ngelapor SPT tahunan ini Kak? Nah, ini perlu diingat ya Putri dan seluruh sobat smart. Nah, untuk pelaporan SPT tahunan itu ada batas pelaporannya. Untuk wajib pajak yang sudah memiliki NPWP tentunya memiliki kewajiban untuk lapor SPT tahunan. Nah, perlu diingat batas pelaporan SPT tahunan untuk wajib pajak orang pribadi pada tanggal 31 Maret dan untuk wajib pajak badan paling lambat dilaporkan pada tanggal 30 April. Nah, terus kalau misalkan tidak lapor atau terlambat lapor, apakah kena sanksi? Tentunya kena sanksi. Yang orang namanya terlambat atau lupa pasti dikenakan sanksi. Nah, wajib pajak yang sudah menyadari atas keterlambatan atau lupa lapor SPT tahunan dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi, di mana untuk wajib pajak orang pribadi dikenakan sanksi sebesar 100.000 dan untuk wajib pajak badan dikenakan sanksi sebesar 1 juta rupiah. Nah, tapi perlu diingat, pembayaran sanksi ini wajib pajak harus menunggu diterbitkannya surat STP dulu dari kantor pajak atau DJP tempat wajib pajak itu terdaftar. Nah, STP itu apa sih Kak? STP adalah surat tagihan pajak. Jadi, wajib pajak atau sobat smart kalau misalkan sudah sadar atas lupa lapor pajak atau terlambat lapor pajak, itu tidak harus tergesa-gesa untuk membayar sanksi administrasi tersebut. Wajib pajak harus menunggu dulu nih surat cinta yang harus diterbitkan oleh kantor pajak yang dikirimkan kepada wajib pajak atau sobat smart semuanya. Wah, sangat lengkap sekali penjelasan dari Kak Husnul Dianah mengenai SPT ini. Apa itu SPT, tata cara melapor SPT, kemudian sanksi yang diberikan oleh DJP kalau kita nggak lapor SPT sampai jangka waktu kita menyampaikan SPT, yaitu paling lambat untuk wajib pajak orang pribadi tanggal 31 Maret dan wajib pajak badan paling lambat tanggal 30 April. Wah, sangat menarik sekali perbincangan kita dengan Kak Jana dan sangat lengkap sekali mengenai SPT dan tata cara lapor SPT. Nah, Kak Jana, terima kasih ya telah sharing tentang laporan SPT tahunan ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang-bincang lagi tentang dunia perpajakan. Sama-sama Kak Putri, dan terima kasih juga saya sudah diundang di Smart Podcast kali ini. Semoga bermanfaat dan memberikan sedikit gambaran kepada wajib pajak atau seluruh sobat smart yang kebingungan mengenai pelaporan SPT. Nah, itu tadi perbincangan kita di Smart Podcast kita kali ini dengan Kak Jana mengenai lapor SPT tahunan. Nah, untuk Sobat Smart, tambahan informasi nih. Jika ingin menambah wawasan dan update informasi tentang dunia perpajakan, hukum, kepabeanan, dan lain-lainnya, Sobat Smart bisa mengunjungi website kami di www.wiloje.id. Nah, di sana terdapat berbagai macam informasi pelatihan yang rutin diadakan oleh Smart Weekend Profesional. Nah, untuk Sobat Smart, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa di-share juga ya ke teman-teman Smart lainnya. Sampai jumpa, sampai bertemu lagi di Smart Podcast berikutnya. See you, salam Smart!